Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6. Kali ini kita akan belajar mengenai mari gemar memberi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang surat Ad-Duha, kali ini yang akan kita bahas materinya adalah mari gemar memberi. Anak-anakku sekalian, dalam materi kali ini yang akan kita bahas tentang hadis yang menjelaskan keutamaan memberi. Kalian tentu sudah pernah memberi sesuatu kepada orang lain atau temanmu. Nah, anak-anak, tahukah arti memberi itu dan apa sih keutamaan memberi? Kali ini kita akan membahas tentang hadis memberi. Di sini anak-anak nanti ditulis hadis ini di buku Al-Quran Hadis beserta artinya. Kali ini Bapak akan membacakan hadisnya, nanti anak-anak ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yaddul 'ulya khairu minal yaddi sufli fal yaddul 'ulya hiya munfiqatu wal yaddul sufli hiya sa'ilah. Muttafaq ilaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu ialah yang memberi dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta-minta. Ini hadis tentang keutamaan memberi. Mari kita bahas pengertian tentang hadis ini. Hadis tentang keutamaan memberi tersebut di atas menjelaskan bahwa harta yang diberikan oleh Allah SWT harus kita sisihkan sebagian untuk disedekahkan. Kita pun diharuskan untuk menjadi orang yang dermawan, yaitu suka memberi bantuan atau pertolongan kepada orang yang lemah atau tidak mampu. Sebab orang yang suka memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, tangan yang di atas ialah orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah ialah orang yang meminta-minta atau pengemis. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai orang yang gemar memberi dan tidak menyukai orang yang gemar meminta-minta. Bahkan Nabi sangat mencela kepada orang yang meminta-minta karena malas bekerja, apabila dengan berpura-pura mengenakan baju yang kumal dan meminta-minta ke setiap orang, padahal dia masih mampu untuk bekerja. Orang yang suka meminta-minta itu sangat rendah di hadapan orang lain, maka hindarilah menjadi peminta-minta. Berusahalah dengan sekuat tenagamu untuk bekerja. Karena Nabi SAW sangat memuji orang yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Jadi, hadis tersebut mengajarkan bahwa memberi itu lebih utama daripada meminta-minta. Kemudian, hadis Nabi tersebut juga mengandung pengertian yang sangat luas, di antaranya perintah untuk suka memberi, rajin bekerja, dan rajin belajar. Oke anak-anak, dalam rangkuman hadis di atas ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas maksudnya adalah orang yang memberi, sedangkan tangan di bawah artinya orang yang meminta-minta atau orang yang diberi. Dalam memberikan hendaknya harus dengan ikhlas, tidak menyebut-nyebut serta tidak menyakiti hati orang yang menerima. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, lebih baik jadi orang yang suka memberi daripada suka meminta-minta. Kemudian yang keenam, memahami isi kandungannya. Suka memberi atau dermawan memiliki keuntungan. Yang pertama, akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda, akan menjadi tolak balak. Dan yang terakhir, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Ini salah satu hikmah
dari orang yang suka memberi. Kemudian kerugian dari orang yang bakhil atau kikir adalah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Kebalikan dari hikmah atau manfaat dari orang yang suka memberi atau dermawan. Kemudian yang keenam, kita harus memiliki sifat ifa yang artinya menjaga diri dari meminta-minta. Oke anak-anakku sekalian, ini materi tentang keutamaan memberi. Silakan anak-anak ditulis hadis yang sudah Bapak cantumkan di atas. Kemudian ditulis juga isi kandungan dari hadis yang kita bahas tadi. Materi kita cukup ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tentang hadis keutamaan memberi. Cukup dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.